Bab 841-845. Bab 841, 6 Pengatur aliran tubuh gabungan. Pria tua berambut putih itu dengan hati-hati mengambil gulungan merah terang dari piring perak sebelum mengangkatnya untuk dilihat semua orang di pelelangan. Dia tersenyum dan berkata, teknik penggaris teknik Dou ini disebut penguasa aliran tubuh 6 sendi, teknik Dou tingkat menengah kelas D. Itu dibuat beberapa abad yang lalu oleh Six Joint Zunze yang telah mendominasi benua saat itu. Teknik penggaris ini adalah teknik Dou yang membuatnya terkenal. Kekuatannya sangat kuat. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah bahwa teknik penggaris agak tidak lazim. Kecuali seseorang telah mempelajari senjata ini selama beberapa dekade, kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan mengendalikannya. TL, Zunze, istilah hormat yang mengacu pada Douzun. Banyak seruan terdengar di dalam tempat lelang ketika mereka mendengar nama Six Joint Zunze. Douzun, itu adalah level yang sangat jauh dari semua orang yang hadir. Apapun yang terkait dengan level ini pasti akan melihat nilainya melambung tinggi. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak orang yang tertarik meskipun senjata ini agak tidak lazim. Mengapa? Apakah kamu tertarik? Dokter peri kecil di sampingnya tanpa sadar tertawa saat melihat Xiao Yan tiba-tiba duduk tegak. Dia secara alami tahu bahwa senjata yang menjadi spesialisasi Xiao Yan adalah penguasa hitam besar itu. Terlebih lagi, penguasa aliran tubuh 6 sendi ini memiliki level yang cukup tinggi. Asal-usulnya juga luar biasa. Itu wajar bagi Xiao Yan untuk tertarik. Mata Xiao Yan menatap tajam pada gulungan merah terang itu. Dia tersenyum dan mengangguk. Penguasa Suan berat telah digunakan olehnya selama beberapa tahun dan dia sudah terbiasa. Dia tidak ingin beralih ke senjata lain, tetapi selain Flame Splitting Tsunami, keterampilan ofensif murni, dia tidak memiliki penguasa teknik Dou lain yang bisa dia gunakan. Meskipun, dia telah menguasai semacam teknik penggaris yang bergulung tanpa henti seperti lautan luas melalui pemahamannya sendiri, teknik penggaris semacam ini terlalu tidak matang. Dia perlu memperbaikinya 1000 kali agar berguna. Oleh karena itu tidak memiliki arti penting bagi Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, penguasa aliran 6 tubuh, yang muncul di tempat ini sesuai dengan kebutuhan Xiao Yan. Hanya saja dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya begitu dia berhasil mempraktikkannya. Harga lelang teknik penggaris Dou teknik ini ditetapkan pada 1.800.000. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan berbicara. Dia melirik ke tempat pelelangan tempat percakapan pribadi meletus. Jadi, semuanya, tolong ajukan tawaranmu. Ketenangan sementara mengikuti setelah suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. 1.800.000 dianggap jumlah yang besar untuk beberapa faksi kecil sementara beberapa faksi besar lebih suka menunggu sampai akhir sebelum memutuskan kesimpulan sekaligus. Karena inilah keheningan seperti itu terjadi. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu tidak berubah ketika dihadapkan pada situasi yang benar-benar sunyi ini. Senyum hangat tetap di wajahnya saat tatapannya perlahan menyapu. 1.830.000. Keheningan berlanjut selama sekitar setengah menit sebelum dipecahkan oleh tawaran yang dikirimkan dari belakang. Harga penawaran ini baru saja terdengar ketika tampaknya telah memicu reaksi berantai. Tawaran diteriakkan satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harganya dinaikkan menjadi 1.980.000. Ini adalah harga tertinggi yang pernah dilihat lelang ini sejak awal. 2.500.000. Lompatan harga yang tiba-tiba segera menyebabkan kegemparan bergema di seluruh lelang. Banyak tatapan segera mengikuti suara itu dan melirik. Akhirnya, mereka berhenti pada sosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam yang duduk di kursi VIP depan. Orang yang meneriakkan tawaran itu secara alami adalah Xiao Yan. Dia cukup tertarik dengan penguasa aliran 6 tubuh ini. Namun, dia tidak memiliki terlalu banyak koin emas padanya. Setelah menambahkannya, hanya ada paling banyak sekitar 3 juta atau lebih. Namun, dia jelas tahu bahwa tidak ada gunanya menambahkan tawaran secara perlahan dalam lelang semacam ini. Karena dia ingin bersaing, dia harus mengeluarkan harga tinggi yang tidak berani ditandingi oleh para pesaingnya. Karena badai penyempurnaan pil saat itu dan dokter peri kecil di sisinya, Xiao Yan saat ini adalah seseorang yang diperhatikan oleh orang lain di kursi VIP. Oleh karena itu, saat dia membuka mulutnya, banyak tatapan terkejut dari kursi VIP terlempar.
Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan banyak tatapan yang mengandung campuran berbagai emosi. Dia hanya melemparkan pandangannya ke panggung lelang dan menunggu orang lain untuk meningkatkan tawaran. Dia tahu bahwa cukup banyak orang di kursi VIP akan tertarik mengingat daya tarik penguasa aliran 6 tubuh gabungan ini. Harga 2.500.000 ini mungkin memiliki penghalang besar bagi orang biasa, tetapi itu bukan apa-apa bagi faksi besar yang sangat kaya ini. 2.550.000. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sebuah suara dengan cepat mengikuti tidak lama setelah dia meneriakkan harganya. Tatapannya mengikuti dan suaranya dan melihat ke atas. Orang yang meneriakkan harga baru adalah seorang pria parubaya besar dengan penampilan kekar. Mata orang ini sangat panas saat dia melihat panggung lelang. Jelas, dia sangat mendambakan penguasa aliran tubuh 6 sendi ini. 3 juta. Xiao Yan berbicara dengan suara samar dan melemparkan semua kekayaannya sekaligus. Saat ini, dia hanya memiliki koin emas sebanyak ini. Namun, dia tidak merasa bersalah. Jika dia mengeluarkan beberapa pil obat tingkat tinggi secara acak dari cincin penyimpanannya, nilainya pasti tidak akan jauh lebih rendah dari gulungan kelas D ini. Namun demikian, dia berniat untuk meninggalkan pil obat itu sampai akhir untuk bersaing mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Karenanya, dia tidak ingin menyia-nyiakan mereka di tengah jalan. Karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, akan lebih baik jika dia tidak meminum pil obat apapun. Peningkatan kejam Xiao Yan dalam tawarannya telah menyebabkan ekspresi pria paruh baya itu berubah. Dia baru saja akan mengeraskan hatinya dan melanjutkan ketika beberapa orang di sampingnya mengulurkan tangan mereka dan menariknya kembali. Menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan seorang elit Dou Zong hanya untuk gulungan penguasa teknik Dou tidak ada gunanya. Pria parubaya besar terbangun dari panas liar yang dibawa oleh penguasa aliran 6 tubuh setelah dia dihentikan oleh teman-temannya. Tatapannya beralih ke sisi Xiao Yan dan secara kebetulan melihat mata acuh tak acuh dari dokter peri kecil. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menelan seteguk air liur. Yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke tempat duduknya dengan pahit. 3 juta, apakah ada harga yang lebih tinggi? Pria tua berambut putih itu tersenyum ketika dia melihat sekeliling dan bertanya. Harga ini tidak melebihi nilai dari Six Joint Body Flowing Ruler, tapi dia juga tahu apa yang diwakili oleh Xiao Yan dan Little Fairy Doctor. Orang biasa tidak akan berani berusaha sekuat tenaga untuk menawar melawan mereka bahkan jika mereka menginginkannya. Tampaknya mereka harus kehilangan sedikit pada pelelangan penguasa aliran 6 tubuh bersama ini. Kata-kata, pria tua berambut putih itu bergema di seluruh tempat lelang. Masih tidak ada jawaban setelah beberapa saat. Melihat cara Xiao Yan menawar kedua kali, jelas bahwa dia berniat untuk mendapatkan penguasa aliran 6 tubuh gabungan dengan cara apapun. Orang biasa tidak dapat bersaing dengannya sementara orang-orang di kursi VIP tidak ingin bermusuhan dengannya karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6 dan kekuatan dokter peri kecil. Tujuan utama mereka adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan Dou Zong di sini bukanlah tindakan yang bijaksana. Keheningan berlanjut di tempat pelelangan selama sekitar setengah menit sebelum lelaki tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia baru saja akan menurunkan palu kecilnya ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. 3.100.000. Tawaran tiba-tiba yang diteriakkan menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Tatapan mereka segera mengikuti suara itu dan melirik. Beberapa kejutan melonjak di mata mereka. Mengapa orang ini meluncurkan tawaran bersaing melawan alkemis misterius itu? Alis Xiao Yan terjalin erat saat tawaran itu diteriakkan. Tatapannya menoleh hanya segera merasa terpana. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Itu tanpa alasan selain orang yang mengeluarkan tawaran itu bukan orang asing melainkan saudara keduanya, Xiao Li. Dokter peri kecil dan Ziyan sama-sama terkejut dengan pergantian peristiwa yang tak terduga ini. Keduanya tersenyum. Tidak disangka bahwa kedua saudara ini akhirnya bersaing satu sama lain. Di depan banyak tatapan tercengang, Xiao Li, yang telah berdiri, mengungkapkan wajah dingin dan tegas yang ditutupi dengan senyum pahit yang tak berdaya. Dia tahu bahwa mengeluarkan tawaran pada saat ini jelas membuat segalanya menjadi sulit bagi alkemis misterius itu. Namun, teknik penguasa teknik Dou ini jelas cukup kuat. Dia mungkin tidak berspesialisasi dalam teknik penggaris, tetapi dia harus mengingat saudara ketiganya. Dia tahu bahwa senjata saudara ketiganya adalah penguasa besar. Kekuatan yang terakhir pasti akan meningkat pesat jika teknik Dou ini mendarat di tangannya.
Oleh karena itu, setelah ragu-ragu berulang kali, dia akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akhirnya meneriakkan harga. Selain Xiao Li, ekspresi Su Qian juga tidak berdaya. Dia tahu bahwa tawaran Xiao Li adalah karena Xiao Yan. Namun, mereka akan menyinggung alkemis misterius itu dengan penawaran. Yang paling penting, menyinggung alkemis misterius itu sama dengan menyinggung wanita berpakaian putih itu. Meskipun dia merasakan ketidakberdayaan di hatinya, Su Qian tidak berusaha menghentikan Xiao Li. Dia tahu bahwa Xiao Li selalu memikirkan Xiao Yan dan tentu saja tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan seperti itu untuk membiarkan kekuatan Xiao Yan melambung. Ini bahkan jika melakukan ini mungkin menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan seorang elit Dousong. Xiao Yan menggelengkan kepalanya di depan banyak tatapan, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia merenung sedikit dan secara alami tahu mengapa Xiao Li ingin membeli teknik penggaris ini teknik Dou. Hatinya tanpa sadar tersentuh. Karena Xiao Li ingin bersaing, Xiao Yan tentu saja tidak akan bertarung dengannya. Bagaimanapun, benda itu pada akhirnya akan berakhir di tangannya terlepas dari siapa yang menang. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan mundur ke kursinya di depan banyak tatapan terpana. Wajah cukup banyak orang di kursi VIP tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan benar-benar menyerah bersaing. Sesaat kemudian, beberapa faksi yang memusuhi gerbang Xiao segera mulai melemparkan mata sombong mereka ke arah Xiao Li. Dari cara mereka melihatnya, tindakan Xiao Li ini pasti akan menyinggung sang alkemis misterius itu. Dengan cara ini, kekhawatiran kecil yang berasal dari bagaimana dokter peri kecil memperlakukan Xiao Li dengan sopan saat itu langsung menghilang. Saat ini, mereka tidak perlu khawatir tentang gerbang Xiao yang bekerja sama dengan alkemis misterius itu. Xiao Li juga terkejut ketika melihat bahwa sang alkemis misterius telah menyerah. Hatinya perlahan tenggelam. Situasi terburuk baru saja terjadi. Mata Xiao Li bertukar pandang dengan Su Qian di sampingnya dan mereka berdua mendesah pelan. Sudut mulut mereka mengandung rasa yang agak pahit. Bahkan seseorang sekuat Su Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya mengingat bahwa mereka telah menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan seorang elit Dousong. Wajar jika tidak ada orang lain di kursi VIP yang akan menawar setelah Xiao Li menawar. Ini karena cukup banyak orang yang sangat senang melihat gerbang Xiao menyinggung sang alkemis misterius. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan campur tangan. Dari cara mereka melihatnya, teknik penguasa teknik Dou ini sudah menjadi kentang panas. Siapapun yang menariknya ke tangan mereka akan menarik permusuhan dari alkemis misterius itu. Di bawah sikap semua orang ini, penguasa yang mengalir 6 tubuh, kelas di tingkat menengah itu dengan mudah dikantongi oleh Xiao Li. Bab 842, Mayat Kering Binatang Ajaib. Mengikuti aliran waktu, suasana di dalam tempat pelelangan terus meningkat. Item lelang yang muncul saat ini sudah bisa dianggap sebagai item kelas tinggi. Harga lelang pada dasarnya setinggi langit bagi orang biasa. Oleh karena itu, sebagian besar orang hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan pada saat ini ketika mereka mengamati lelang ini. Namun, menyaksikan beberapa faksi besar memperebutkan beberapa harta sampai wajah mereka memerah dan leher mereka menjadi kaku membuat perjalanan ini berharga. Xiao Yan jarang menawar setelah menawar, penguasa aliran 6 tubuh bersama. Kadang-kadang, dia memberikan beberapa tawaran karena dia menyukai beberapa bahan obat yang lebih langka. Meskipun harga mereka mahal, mereka menang dalam hal tidak memiliki terlalu banyak pesaing. Oleh karena itu, pada saat dia menghabiskan 3 juta koin emas di sakunya, beberapa obat spiritual yang luar biasa langka telah mendarat di tangannya. Karena beberapa barang lelang yang menyebabkan seseorang terpesona ditempatkan di meja lelang satu demi satu, bahkan Xiao Yan tidak bisa tidak merasa terkejut dengan persediaan sekte Kaisar Hitam yang kaya ini. Selama pelelangan, beberapa barang yang dilelang adalah hal yang membuatnya merasakan kerinduan. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia tidak mengeluarkan tawaran. Awalnya, harapan terbesar Xiao Yan adalah menemukan monster core dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast dalam lelang ini. Saat ini, jarak kondisi dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan semakin dekat. Selama mereka bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang tersisa hanyalah monster core tingkat 7 itu. Jika Xiao Yan dapat menemukannya selama pelelangan ini, dia secara alami akan menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mencarinya.
Xiao Yan telah memikirkan gambar yang indah tetapi surga tidak mengikuti keinginannya. Binatang kalajengking naga racun langit adalah keberadaan binatang misterius dari zaman kuno, apalagi yang peringkat 7. Pada peringkat ini, kecerdasan binatang ajaib sudah tidak lebih lemah dari manusia. Selain itu, ia bisa mengubah tubuhnya dan sangat mirip dengan manusia. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkan inti monster dari binatang ajaib dengan peringkat seperti itu? Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat pelelangan ini secara bertahap mendekati akhirnya tanpa dia melihat hal yang dia butuhkan seperti yang dia harapkan. Tidak perlu cemas. Bahkan ada berita tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva, yang paling sulit ditemukan. Setidaknya binatang kalajengking naga racun langit memiliki nama yang bisa dikenali. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbisik padanya setelah mendengar desahan lembut Xiao Yan. Dia secara alami tahu bahwa yang pertama berharap untuk mengumpulkan kedua barang yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan dari pelelangan ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa menyebarkan harapan di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke panggung lelang. Pada saat ini, pelelangan secara bertahap mendekati akhir. Oleh karena itu, barang-barang yang dilelang yang muncul saat ini sebagian besar adalah barang-barang kelas berat. Misalnya, item yang saat ini sedang dilelang adalah gulungan bernama Dark Shadow Skill. Itu adalah metode ki afinitas kegelapan tingkat menengah kelas D. Nilai metode ki seperti itu biasanya jauh lebih besar daripada keterampilan Do dari kelas yang sama. Sebagai contoh, harga dari gulungan Dark Shadow Skill ini telah meningkat oleh beberapa faksi besar hingga setinggi langit 8 juta. Dari kelihatannya momentumnya, sebenarnya tidak ada niat untuk berhenti. Mengingat nilai sebenarnya dari metode ki kelas di semacam ini, harga seperti itu tidak dianggap aneh. Saat itu, harga keterampilan Do kelincahan tingkat rendah kelas di Xiao Yan, gerakan 3000 petir, juga sekitar jumlah ini. Melihat dari cara ini, Xiao Yan bisa dianggap telah meraih kesepakatan dengan berhasil mendapatkan penguasa aliran 6 tubuh bersama, seharga 3.100.000. Jika bukan karena statusnya dan bahwa teknik penggaris tidak ortodoks, mendapatkannya dengan harga 3 juta tidak diragukan lagi hanya akan menjadi lamunan. Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut keterampilan bayangan gelap ini. Dia berlatih mantra api, dan tidak mungkin baginya untuk mengubah ke metode ki lainnya. Namun, kelas yang terakhir menyebabkan dia merasakan beberapa keinginan. Ketika flame mantra miliknya mencapai kelas ini, kekuatan Xiao Yan pasti akan melonjak. Namun, dia harus menelan api surgawi jika dia ingin mantra api berevolusi. Kondisi keras semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak berdaya. Mengingat api surgawi, Xiao Yan sekali lagi mengingat 3 fragmen peta kuno yang diam-diam disimpan di cincin penyimpanannya. Dia masih tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang fragmen peta terakhir. Selain itu, dia tidak seberuntung terakhir kali ketika dia menemukannya selama pelelangan. Sepertinya aku hanya bisa mengambil sesuatu dengan perlahan. Ketika saatnya tiba, saya akan bertanya kepada penatua pertama Sukian. Dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan. Mungkin saja dia memiliki beberapa informasi tentang keberadaan beberapa api surgawi di benua itu. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia memang tidak terbiasa tidak memiliki Yao Lao di sampingnya. Meskipun dia tidak lagi perlu meminjam kekuatan Yao Lao mengingat kekuatannya saat ini, pengetahuan hebat Yao Lao adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Benua Douqi sangat besar. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan saat ini mungkin adalah seorang ahli Do Huang, tetapi wilayah yang dia jelajahi hanya mencakup Kekaisaran Jia Ma dan wilayah Sudut Hitam. Namun, kedua tempat ini cukup kecil jika dibandingkan dengan benua Douqi secara keseluruhan. Mungkin, ini saatnya untuk keluar dari wilayah ini, Xiao Yan dengan lembut mendesah dalam hatinya. Tinjunya perlahan diperketat. Perspektif yang kuat tidak dapat dibatasi oleh apapun. Benua Douqi adalah panggung yang sebenarnya. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan Hall of Souls yang misterius, dia hanya akan dapat melakukannya dengan melintasi benua Douqi. Api panas diam-diam membakar hati Xiao Yan saat pikiran ini muncul. Menjelajahi benua telah menjadi harapannya selama bertahun-tahun. Sekarang, mungkin inilah saatnya untuk pergi dan memenuhinya. Tentu saja, sebelum itu,
dia masih harus menyelesaikan masalah di tempat ini. 9.700.000. Teriakan nyaring dari panggung lelang membangunkan Xiao Yan dari pikiran emosionalnya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Dark Shadow Skill telah berhasil dibeli oleh seseorang dengan harga setinggi langit 9.700.000. Kejutan melintas di hati Xiao Yan dengan harga ini. Kemungkinan besar orang yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu bukanlah orang biasa. Tatapan Xiao Yan meluncur ke tempat di mana tawaran ini dikeluarkan sementara hatinya berpikir dengan cara ini. Dia hanya bisa melihat seorang lelaki tua berhidung elang berambut abu-abu perlahan duduk. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit saat dia mempelajari pria tua berhidung elang berambut abu-abu itu. Kejutan melintas muncul di hatinya. Ini karena dia menemukan bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah salah satu dari dua aura tidak jelas yang telah dirasakan oleh persepsi spiritualnya sebelumnya. Aku ingin tahu dari faksi mana dia berasal. Saya pikir dia seharusnya juga datang dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva sebagai tujuannya. Pria tua berhidung elang di kursi VIP yang jauh tampaknya samar-samar merasakan tatapan yang ditembakkan. Kepalanya segera menoleh dan wajah tuanya yang keriput menunjukkan senyum tipis ketika dia melihat bahwa orang yang mengalihkan pandangannya sebenarnya adalah Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Dia mengangguk sedikit ke Xiao Yan dan dokter peri kecil di sisinya sebelum menoleh ke belakang. Apa indera yang tajam? Hati Xiao Yan terkejut ketika orang tua berhidung elang itu menoleh untuk menyelidiki. Kesungguhan di matanya menjadi lebih padat. Jika orang ini bukan seorang elit Douzong, dia pasti memiliki beberapa keahlian khusus yang luar biasa. Kalau tidak, itu tidak akan membuatnya merasakan ketakutan yang samar. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya. Kehati-hatian di hatinya juga menjadi lebih padat. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik pada air liur transformasi tubuh bodhisattva kali ini. Ini akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk berhasil merebutnya dari semua ahli ini. Hehe, barang yang akan dilelang selanjutnya agak aneh. Namun, itu harus memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa orang yang memiliki beberapa kebutuhan. Pria tua berambut putih di panggung lelang menyeka keringat di dahinya dan segera melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tanah di belakangnya perlahan terbelah. 10 pria kekar membawa sebuah benda besar yang ditutupi kain putih. Mereka perlahan naik ke atas panggung. Makhluk besar yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan rasa penasaran cukup banyak orang. Banyak tatapan dengan cepat melesat. Xiao Yan ada di antara mereka. Ada bau mayat. Ziyan di sisinya mengerutkan hidung kecilnya saat dia berbicara. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan suara embusan napas saat dia menarik kain putih yang menutupi benda itu. Setelah itu, mayat besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di depan semua orang. Ukuran tubuh Magical Beast ini cukup besar, tetapi tampaknya telah mati untuk waktu yang lama. Tulang dan daging di tubuhnya dalam keadaan kering. Hal yang paling menarik perhatian adalah sayap besar yang telah berubah menjadi tulang putih. Sepasang sayap besar ini cukup aneh. Mereka tampak seperti permata, memancarkan cahaya neon redup. Setiap orang yang bermata tajam dapat mengetahui dari pandangan sekilas bahwa energi aneh terkandung dalam sayap besar ini. Namun, dengan mampu mempertahankan beberapa energi meskipun sudah mati begitu lama, kemungkinan bahwa binatang ajaib ini memiliki peringkat yang cukup tinggi ketika masih hidup. Mayat binatang ajaib ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh Sekte Kaisar Hitamku di aliran gunung. Setelah penilaian pemimpin sekte, binatang ajaib ini seharusnya menjadi binatang buas yang tak tertandingi yang akan menembus peringkat ke-7 untuk memasuki peringkat ke-8. Pria tua berambut putih itu menjelaskan dengan serius. Kegemparan diaduk di dalam aula saat kata-katanya terdengar. Binatang ajaib yang akan memasuki peringkat ke-8. Apakah itu tidak setara dengan Douzun Elite? Binatang ajaib dari peringkat ini memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Umur mereka juga sangat panjang. Kenapa bisa mati di tempat ini? Mata Xiao Yan terkunci dengan kuat pada mayat binatang ajaib sementara tempat pelelangan gempar. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sayapnya yang seperti permata dan kedipan yang tidak biasa muncul di matanya. Tangan Xiao Yan bergerak sedikit di bawah jubah hitam. Sebuah gulungan berwarna emas tiba-tiba muncul. 5 kata cahaya keemasan yang menarik ada di sana. Burung langit 9 sayap terbang. Bab 843, Lelang Mayat. Burung langit 9 sayap terbang.
Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari pemimpin sekte-sekte angsa emas saat itu. Setelah mendapatkan gulungan ini untuk membuat teknik dou terbang, Xiao Yan telah sering mempraktikkannya dan telah memperoleh beberapa pemahaman tentang penciptaan benda ini. Secara keseluruhan, Skybird Nine Flying Wings memang memiliki beberapa poin unik. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai jenis sayap terbang yang berevolusi. Ini karena tingkat kekuatan teknik dou terbang semacam ini sepenuhnya ditentukan oleh bahan-bahannya. Jika bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya bermutu tinggi, itu akan sangat membantu bahkan untuk beberapa ahli dari kelas Douzong. Namun, jika bahan-bahannya tidak sesuai, mereka tidak akan banyak membantu. Bahan terpenting dalam menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit adalah sayap dari beberapa binatang ajaib yang terbang. Menurut catatan pada gulungan itu, 9 sayap terbang burung langit dari Luo Yantian diciptakan dari sayap binatang ajaib peringkat 6. Mereka tidak bisa benar-benar dianggap kelas tinggi. Namun, kecepatan terbangnya adalah sesuatu yang bahkan Medusa tidak bisa mengejarnya. Jika mereka tidak meluncurkan serangan diam-diam malam itu, akan sangat sulit untuk mengambil nyawa orang ini. Lagi pula, begitu dia gagal mengalahkan lawannya, dia bisa terbang begitu saja. Dengan kecepatan Skybird Nine Flying Wings, siapa yang bisa mengejarnya? Setelah mendapatkannya saat itu, Xiao Yan sangat mendambakan metode pembuatan Skybird Nine Flying Wings. Namun, setelah pemahamannya meningkat, dia juga memahami kesulitan membuat benda ini. Selain itu, dengan karakter Xiao Yan, dia secara alami akan menghabiskan lebih banyak usaha dan waktu untuk membuat set yang bagus daripada menemukan beberapa sayap binatang ajaib untuk membuat angka. Oleh karena itu, benda ini telah ditempatkan di dalam cincin penyimpanannya dan jarang dipikirkan sampai kemunculan mayat binatang ajaib misterius ini, yang jelas memiliki asal yang luar biasa. Hati Xiao Yan cukup puas dengan mayat kering Magical Beast ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia dapat secara samar-samar merasakan bahwa sayap tulang putihnya yang seperti permata mengandung energi murni yang menakutkan. Oleh karena itu, dia agak mempercayai lelaki tua itu ketika dia mengatakan bahwa binatang ajaib ini adalah salah satu yang akan memasuki peringkat ke-8. Bagaimanapun, sayap-sayap itu masih bisa memiliki energi yang begitu menakutkan bahkan setelah mati begitu lama. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan hal seperti itu. Mata Xiao Yan menyipit saat mereka perlahan menyapu mayat kering dari binatang ajaib yang sangat besar. Dia mengangguk sedikit beberapa saat kemudian. Dia bisa memastikan bahwa jika dia menggunakan sayap tulang seperti permata ini untuk memperbaiki 9 sayap terbang burung langit, kecepatannya pasti akan lebih cepat dari Luo Yantian. Jika dia memiliki sayap terbang seperti itu, kemungkinan besar hampir tidak ada orang di kelas Douzong yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal kecepatan. Dia mungkin tidak bisa menang jika dia bertarung dengan beberapa elit Douzong, tapi seharusnya tidak terlalu sulit jika dia ingin melarikan diri. Ziyan, yang terbungkus jubah hitam, tiba-tiba gemetar sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Meskipun gemetar ini sangat sedikit, itu masih dirasakan oleh Xiao Yan karena dia dekat dengannya. Dia segera bertanya dengan suara lembut dan ragu, "Ada apa?" Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya mulai merasa agak tidak nyaman saat mayat Magical Beast ini muncul. Ziyan mengedipkan matanya di bawah jubah hitam saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak hilang. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Sebuah pikiran yang luar biasa tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan sikap tidak percaya, "Itu. Mayat binatang ajaib ini tidak ada hubungannya denganmu, kan?" Ziyan pada awalnya adalah sejenis binatang ajaib yang agak misterius. Selain itu, tidak ada yang tahu jenis binatang ajaib apa yang dia miliki karena ketidakmampuannya untuk berubah kembali ke bentuk aslinya. Namun, menurut apa yang dikatakan penatua pertama Suqian, Ziyan dibawa kembali olehnya dari dalam pegunungan. Mayat binatang ajaib misterius di depannya ini juga sesuatu yang Sekte Kaisar Hitam telah bertemu secara kebetulan di hutan pegunungan. Mungkinkah ada hubungan di antara keduanya? Mungkin, mayat Magical Beast kering ini adalah salah satu dari orang tua Ziyan. Kamu adalah orang yang memiliki hubungan dengan itu. Ziyan berbicara dengan cara yang agak marah dan tidak senang. Ada telepati darah antara Magical Beast. Jika mayat Magical Beast ini memiliki hubungan dengannya, Ziyan pasti bisa merasakannya. Namun, ketidaknyamanan yang dia rasakan bukanlah perasaan seperti ini. Sebaliknya,
itu seperti pertemuan musuh alami. Perasaan yang akan membuat kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Tentu saja, mayat Magical Beast sudah kehilangan jejak kehidupan dan secara alami tidak akan merasa tidak nyaman. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Ziyan. Jika mayat binatang ajaib ini terkait dengannya, Xiao Yan tidak akan berani memisahkan mayatnya untuk menggunakannya untuk menciptakan 9 sayap terbang burung langit, tidak peduli bagaimana dia mendambakan. Mungkin kamu memiliki perasaan seperti itu karena kekuatanmu lebih rendah dari mayat Magical Beast ini. Indera binatang ajaib jauh lebih tajam daripada manusia. Xiao Yan menepuk kepala kecil Ziyan sambil menghiburnya dengan senyuman. Iya, Ziyan mengangguk dengan sikap tertekan. Pupil seperti permata, yang berisi warna ungu, tanpa sadar berhenti di tubuh binatang ajaib yang sangat besar. Alisnya yang sempit menjadi vertikal. Barang yang agak tidak biasa yang dilelang ini memang menarik perhatian cukup banyak faksi besar di kursi VIP. Seekor binatang buas yang akan menerobos ke peringkat ke-8. Ini adalah keberadaan yang cukup mengerikan bagi siapapun yang duduk di tempat ini. Jika binatang pamungkas ini masih bernafas, orang-orang yang sangat kuat di dalam tempat pelelangan akan menggosok minyak di bawah kaki mereka dan melarikan diri pada saat pertama mereka bisa. Pada level mereka ini, mereka memahami lebih jelas daripada orang biasa manapun tentang keberadaan menakutkan seperti apa binatang buas yang akan menerobos ke peringkat ke-8 adalah. Namun, untungnya ini hanya mayat binatang ajaib tanpa jejak kehidupan. Selain itu adalah jenis yang telah mengering selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dengan cara ini, orang-orang yang duduk di tempat ini tidak menyembunyikan rasa ingin tahu di dalam hati mereka. Beberapa faksi di sekitar memulai diskusi pribadi. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki minat yang cukup untuk hal ini. Di antara mereka, orang-orang tua dari Demon Flame Valley adalah yang paling bersemangat dan energi dalam diskusi mereka. Pria tua berambut putih di panggung pelelangan tersenyum ketika dia melihat ke kursi VIP tempat percakapan pribadi terjadi. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dengan toko terkaya. Hanya mereka yang benar-benar mampu mengeluarkan sesuatu yang menarik bagi Sekte Kaisar Hitam. Haha, semuanya, sejak Sekte Kaisar Hitam kita mendapatkan mayat binatang ajaib ini, kita telah melestarikannya dengan sempurna dan tidak membiarkannya mengalami kerusakan. Selain itu, saya dapat menjamin kepada semua orang bahwa Sekte Kaisar Hitam kami tidak pernah menyentuh mayat binatang ajaib ini. Dengan kata lain, kami juga tidak yakin dengan apa yang ada di tubuh Magical Beast ini. Demikian pula, kami tidak menyadari apakah ada inti monster yang akan menerobos ke peringkat ke-8 di dalamnya atau tidak. Perkataan lelaki tua berambut putih itu tak pelak lagi melontarkan bom yang memiliki daya tembak hebat. Semua orang tahu bahwa seluruh tubuh binatang buas pamungkas semacam ini dapat dianggap sebagai harta karun. Kulitnya dapat digunakan sebagai baju besi dan cakarnya bahkan lebih tajam daripada beberapa senjata yang dibuat dari logam. Tentu saja, yang paling penting adalah monster core-nya. Bisa dibayangkan kekuatan menakutkan seperti apa yang terkandung di dalam monster core yang akan menembus ke peringkat ke-8. Nilai dari semua ini sulit diperkirakan. Oleh karena itu, kata-kata yang disebutkan lelaki tua berambut putih itu langsung menyebabkan nilai mayat binatang ajaib ini melambung tinggi. Berhenti mengatakan omong kosong lagi. Sebutkan saja harganya. Percakapan pribadi terdengar berulang kali di tempat lelang. Beberapa saat kemudian, seorang pria di kursi VIP akhirnya berteriak dengan tidak sabar. Senyum di wajah lelaki tua berambut putih itu tidak berkurang ketika mendengar tangisan ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit di tempat pelelangan dan berkata sambil tersenyum, "Semua pelanggan, saya pikir semua orang tahu betapa hebatnya nilai dari binatang ajaib yang akan menembus ke peringkat ke-8. Koin emas tidak dapat mengukur nilainya. Oleh karena itu, untuk lelang ini, kami tidak akan menjualnya untuk emas. Sebaliknya, kita akan terlibat dalam perdagangan barter." Cukup banyak orang di kursi VIP mengerutkan alis mereka ketika mereka mendengar permintaan pria tua berambut putih itu. Mereka segera jatuh ke dalam keheningan. Bagi mereka, mereka selalu bisa mendapatkan lebih banyak koin emas begitu mereka kehabisan. Mereka tidak perlu khawatir untuk mendapatkan sesuatu seperti uang. Namun, jika mereka harus menukar barang dengan barang lain, mereka setidaknya harus mengambil beberapa barang yang benar-benar berharga untuk ditukar dengan mayat binatang ajaib ini. Namun, siapa yang tidak memperlakukan sesuatu dari kelas ini sebagai harta yang harus disimpan?
Mereka akan merasakan sakit fisik jika mereka diminta untuk mengambil harta seperti itu untuk ditukar dengan sesuatu. Selain itu, cukup banyak dari mereka yang duduk di kursi VIP berencana untuk meninggalkan harta mereka untuk item terakhir. Mereka akan menggunakannya untuk bersaing memperebutkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Meskipun senyum di wajah lelaki tua berambut putih itu tetap ada di wajahnya saat dia melirik ke tempat pelelangan, yang telah menjadi sunyi, beberapa keringat mulai merembes dari dahinya. Mayat binatang ajaib ini sebenarnya tidak seberharga yang dia katakan. Kalau tidak, Sekte Kaisar Hitam tidak akan membawanya ke pelelangan. Binatang ajaib ini telah mati selama bertahun-tahun. Setelah membusuk seiring waktu, sudah tidak ada banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi bahwa darah yang terkandung di dalam mayat kering ini sangat sedikit sehingga menyedihkan. Adapun inti monster, batuk mereka tidak merasakan apa-apa. Dengan kata lain, itu berarti siapapun yang membeli mayat magical beast ini harus siap untuk berjudi. Jika ada inti monster, darah cair, atau hal lain seperti itu, mereka akan mendapat untung. Orang-orang di kursi VIP ini bukan orang bodoh. Mereka juga menyadari hal ini. Jaminan dari lelaki tua berambut putih itu seperti janji dari seorang pelacur di mata mereka. Tidak ada kredibilitas untuk itu. Oleh karena itu, banyak orang tidak tahu apakah mereka benar-benar ingin menawar. Menit demi menit, waktu mulai berlalu. Suasana di dalam tempat pelelangan tetap sunyi. Pada saat ini, rompi lelaki tua berambut putih itu sudah basah oleh keringat. Sekte memiliki harapan besar untuk mayat magical beast kering ini. Jika dia tidak dapat melelangnya, itu akan dianggap telah gagal dalam pekerjaannya dan akan menghadapi hukuman dari sekte tersebut. Keheningan berlanjut. Tepat ketika lelaki tua berambut putih itu agak tidak tahan lagi, sesosok manusia mengenakan jubah hitam perlahan berdiri dari kursi VIP. Suaranya yang samar memecah kesunyian di tempat pelelangan. Satu pil roh do, satu pil huang perkasa. Bab 844, Perdagangan Barter. Tawaran tiba-tiba langsung menimbulkan kegemparan di seluruh tempat lelang. Do Spirit Pill dan Miti Huang Pill, kedua jenis pil obat ini adalah pil obat yang sangat bagus yang mampu meningkatkan kekuatan masing-masing Do Huang dan Do Huang. Pil obat semacam ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa ahli yang hadir. Lagi pula, ketika seseorang mencapai kelas Do Huang dan Do Huang, mencoba untuk meningkatkan kekuatannya dengan satu bintang bukanlah tugas yang mudah. Terkadang, bukan tidak mungkin untuk menghabiskan beberapa tahun usaha. Beberapa tahun pelatihan pahit membutuhkan satu pil obat untuk menebusnya. Ini tidak diragukan lagi alasan utama para ahli ini menjadi gila sekarang. Mirip dengan Do Spirit Pill, pil obat seperti Miti Huang Pill jarang diambil oleh faksi manapun untuk dilelang. Lagi pula, selama seseorang memiliki pil seperti itu, seseorang akan dapat meningkatkan kekuatan beberapa ahli inti dalam sekte seseorang. Ini sangat bermanfaat dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, semua orang tercengang ketika mereka mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang akan membuka mulutnya untuk menukar pil obat semacam ini. Tatapan seluruh tempat lelang semuanya beralih ke kursi VIP. Mereka semua mendarat di atas orang berjubah hitam yang perlahan berdiri. Dalam sekejap, berbagai percakapan pribadi yang mengejutkan mulai berulang kali muncul. Orang-orang di kursi VIP jauh lebih tenang dibandingkan dengan banyak suara terkejut yang datang dari kerumunan. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa orang berjubah hitam misterius ini adalah seorang alkemis. Tingkat 6. Biasanya, seorang alkemis akan memilih untuk menggunakan pil obat sebagai gantinya terlebih dahulu. Namun, mereka masih tidak bisa menahan menggelengkan kepala ketika mereka mendengar Xiao Yan mengutip Do Spirit Pill dan Miti Huang Pill sejak awal karena keduanya adalah pil obat yang sangat berharga. Dia memang layak menjadi alkemis tingkat 6. Cara pengeluaran ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pil Do Spirit dan pil Huang yang perkasa. Mengingat nilai dari dua pil obat ini, mereka pasti akan dapat menukar koin emas di kisaran 8 juta. Jumlah tersebut dinilai cukup besar. Pria tua berambut putih di panggung lelang menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar seseorang mengeluarkan tawaran pembukaan. Dia menyapu keringat dari dahinya tanpa ada yang memperhatikan. Sebuah pikiran masuk ke dalam hatinya. Sebuah Do Spirit Pill dan Miti Huang Pill mungkin memang sangat berharga, tapi mayat magical beast yang mereka gunakan untuk ditukar tampaknya membuat mereka kerdil.
Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, orang besar ini pada akhirnya adalah binatang buas yang akan melompat ke peringkat ke-8. Meskipun binatang buas yang akhirnya ganas ini telah berubah menjadi mayat kering, bahkan kekuatan harimau akan tetap ada setelah mati, apalagi binatang ajaib dengan peringkat ini. Pria tua berambut putih itu mengalihkan pandangannya ke tempat tertentu di tempat pelelangan tanpa meninggalkan jejak sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah melihat orang di sana menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Wajahnya masih dipenuhi dengan senyum saat matanya menyapu kursi VIP. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan ini menawar satu Dough Spirit Pill dan satu Miti Huang Pill. Bolehkah saya tahu jika ada yang menawarkan tawaran yang lebih tinggi? Bisakah saya menawar satu teknik Dough tingkat rendah kelas D?" Suara ragu-ragu terdengar setelah suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. Pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan menjawab ke arah suara itu, "Maaf, meskipun teknik Dough tingkat rendah kelas D cukup berharga, Sekte Kaisar Hitam kita masih lebih memilih pil Dough Spirit dan pil Huang Perkasa." Petik 2. Orang tua yang berbicara hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar ini. Dia menggumamkan beberapa kata di mulutnya sebelum duduk kembali. Kemungkinan dia telah kehilangan minat untuk mengeluarkan tawaran lain untuk mayat binatang ajaib ini. Setelah lelaki tua itu duduk, orang-orang di kursi VIP tetap diam. Banyak orang tidak merasakan kegembiraan dari Gambe seperti itu. Lagi pula, jika mereka benar-benar menghabiskan harga setinggi langit untuk membeli mayat yang tidak berguna, kerugian mereka akan benar-benar menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk menghancurkan dinding. Perut lelaki tua berambut putih itu dipenuhi dengan depresi saat dia melihat suasana yang telah menjadi sunyi sekali lagi. Pil Dough Spirit dan pil Huang Perkasa jauh dari perkiraan harga yang ditempatkan Sekte Kaisar Hitam pada mayat binatang ajaib ini. Jika mereka hanya menjualnya seperti ini, merekalah yang akan menderita kerugian. Sementara lelaki tua berambut putih itu tertekan, Fang Yan yang berambut merah dan beberapa sesepuh di sampingnya di kursi lembah api iblis menyelesaikan diskusi mereka. Dia perlahan berdiri di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia berbicara kepada lelaki tua berambut putih di panggung lelang, "Bahkan jika lembah api iblis kami memiliki pil obat seperti pil Huang Perkasa, kami pasti tidak akan mengeluarkannya. Namun, saya memiliki teknik Dough tingkat menengah. Kelas di sini. Jangan cepat menilai. Anda bisa menunggu sampai saya memberitahu Anda tentang efeknya sebelum memutuskan." Petik 2. Teknik Dough ini disebut keterampilan penciptaan api. Ini agak sulit untuk berlatih. Praktisi harus seseorang yang berlatih metode Ki afinitas api. Teknik Dough semacam ini tidak hanya memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengendalikan nyala api apapun, tetapi juga mampu mengubah Dough Ki di dalam tubuh seseorang menjadi nyala energi yang tidak nyata. Tentu saja, bukan itu yang dipuji. Penggunaan terbesarnya adalah jika orang lain yang mempraktikkan teknik Dough ini menggunakannya pada saat yang sama, nyala energi yang terbentuk untuk sementara dapat digabungkan. Nyala api energi setelah penggabungan seperti itu akan berubah menjadi nyala api yang sebenarnya. Kekuatannya sangat mengejutkan dan bahkan bisa dibandingkan dengan api surgawi. Selama Sekte Kaisar Hitam Anda memperoleh teknik Dough ini dan menemukan cukup banyak orang yang cocok untuk mempraktikkannya. Kata-kata samar Fang Yan segera menimbulkan keributan besar saat mereka terdengar di tempat pelelangan. Teknik Dough kuat semacam ini yang dapat membentuk sesuatu yang sebanding dengan api surgawi, setelah bergabung adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Sebagian besar orang yang duduk tahu apa itu api surgawi. Mereka juga telah mendengar sedikit tentang kekuatan menakutkan dari benda ini. Oleh karena itu, suara seruan berulang kali terdengar di dalam tempat pelelangan. Ini disebut keterampilan penciptaan api, juga menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba melompat sementara itu menimbulkan keributan di dalam tempat lelang. Dia tidak terlalu tertarik pada penggabungan api untuk menciptakan api surgawi yang telah dibicarakan Fang Yan. Hal yang membuatnya tertarik adalah kalimat memungkinkan seseorang mengendalikan api dengan cepat. Ada banyak api di dalam tubuh Xiao Yan dan mungkin akan lebih banyak lagi di masa depan. Bagaimana dia akan mengendalikan api surgawi? Ini adalah masalah terbesarnya. Api surgawi, awalnya liar dan kejam. Mengontrol seseorang menghabiskan kekuatan yang tidak wajar. Biasanya, Xiao Yan harus menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mengendalikan api surgawi setelah mendapatkannya.
Selain itu, karena lebih banyak api surgawi digabungkan di masa depan, mengendalikan mereka semua secara alami akan sangat merepotkan. Jika dia memiliki Flame Creation Skill ini, kemungkinan besar skill ini akan memberikan banyak bantuan kepada Xiao Yan ketika saatnya tiba. Jika hati Xiao Yan tidak rasional, mungkin dia akan menoleh dan menukar Flame Creation Skill di tangan orang itu saat ini juga. Bagaimanapun, hal ini mungkin sangat penting baginya di masa depan. Orang tua berambut putih, yang awalnya kecewa, tidak bisa menahan anggukan kepalanya yang tidak perlu setelah mendengar efek luar biasa dari Flame Creation Skill ini. Aku khawatir Penatua Fang Yan belum mengungkapkan semuanya, bukan? Meskipun saya yang lama telah berada di retret selama bertahun-tahun, saya juga menyadari beberapa hal di lembah api iblis. Keterampilan pembuatan api, ini mungkin luar biasa tetapi setiap kali seseorang menggunakan energinya untuk penggabungan, itu akan menyebabkan pengguna menderita kerugian abadi. Sekali atau dua kali tidak masalah. Namun, jika digunakan beberapa kali lagi, kemungkinan seseorang akan mati. Sekte Kaisar Hitam saya tidak memiliki begitu banyak ahli untuk dikuras sedemikian rupa. Oleh karena itu, teknik Dao milikmu ini mungkin cukup bagus, tetapi itu tidak banyak berguna bagi Sekte Kaisar Hitam kita. Tawa tua yang samar tiba-tiba terdengar tepat ketika lelaki tua berambut putih itu ragu-ragu. Sosok emas segera muncul di panggung lelang dengan cara yang aneh. Fang Yan juga terkejut ketika melihat Mo Tianxing memutuskan untuk muncul secara tiba-tiba. Dia segera tertawa dengan agak malu sebelum menggosok hidungnya dan berkata, karena pemimpin Sekte Mo tidak tertarik dengan teknik Dao ini, kita lupakan saja. Secara kebetulan, saya merasa agak tidak yakin di hati saya. Haruskah saya membayar harga yang mahal untuk membeli mayat yang tidak berguna? Kemungkinan pemimpin sekte akan memberi saya omelan yang kejam. Petik 2. Fang Yan duduk kembali di kursinya setelah mengucapkan kata-kata ini dengan penuh ejekan tersembunyi. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak mau mengajukan tawaran bersaing lain untuk mayat binatang ajaib ini. Mo Tianxing mengerutkan alisnya ketika dia mendengar kata-kata Fang Yan ini. Rasa dingin yang samar diam-diam muncul di matanya. Segera, dia melemparkan tatapan ramah ke Xiao Yan dan tertawa ketika dia berkata, teman ini. Semua orang di sini adalah orang bijak. Meskipun ada risiko yang cukup besar dalam melelang mayat Magical Beast ini, Anda akan menuai hadiah yang sangat besar jika benar-benar ada sesuatu di dalamnya. Oleh karena itu, saya yang lama secara pribadi telah maju. Jika Anda dapat mengambil 5 pil Dao Spirit dan 4 pil Huang Perkasa, mayat binatang ajaib ini akan diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Petik 2. Kata-kata Mo Tianxing menyebabkan kegemparan di dalam tempat pelelangan. Cukup banyak orang tanpa sadar memutar mata mereka. Orang tua ini benar-benar tahu cara merobek seseorang. 5 pil Dao Spirit dan 4 pil Huang Perkasa, kenapa dia tidak pergi dan mati saja? Bagaimana orang bisa menyatakan harga seperti itu? 3 pil Roh Dao dan 1 pil Huang Perkasa. Xiao Yan, yang terbungkus jubah hitam, menjawab dengan samar di tengah keributan. 4 pil Roh Dao dan 3 pil Huang Perkasa. Mo Tianxing merajut alisnya dan menjawab dengan suara yang dalam. Apakah pemimpin sekte mau berpikir bahwa sangat mudah untuk memperbaiki pil obat? Xiao Yan tertawa ketika dia berkata, aku tidak akan menawar denganmu lagi. 3 pil Roh Dao dan 2 pil Huang Perkasa. Sejujurnya, saya berada di kapal yang sama dengan orang lain. Saya tidak memiliki banyak keberanian untuk terlibat dalam perjudian seperti itu. Lagi pula, siapa yang tahu jika bagian dalam binatang ajaib hanyalah seonggok daging busuk kering. Mo Tianxing mengerutkan kening setelah dicekik dengan kejam oleh Xiao Yan. Dia merenung untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya di depan banyak tatapan tercengang. Baiklah, kami akan menerima tawaranmu. Sudut mulut Mo Tianxing diam-diam terangkat menjadi senyum yang menyenangkan tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengangguk. Namun, dia tidak menemukan bahwa Xiao Yan, yang ditutupi oleh jubah hitam, juga mengangkat senyum dingin ke bibirnya. Bab 845, Air Liur Transformasi Tubuh Bodhisattva. Semua orang di tempat pelelangan menatap dua orang yang baru saja menyelesaikan transaksi bisnis besar-besaran dalam beberapa kalimat. Mereka tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Kedua orang ini memang bukan orang biasa. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir yang memiliki resolusi seperti itu. 3 pil Roh Dao dan 2 pil Huang Perkasa.
Cukup banyak orang dengan keras menelan seteguk air liur setelah mendengar kondisi yang diludahkan dari mulut Xiao Yan. Tatapan mereka memancarkan cahaya kehijauan saat mereka menatap Xiao Yan. Mampu mengeluarkan 5 pil obat tingkat seperti itu sekaligus adalah sesuatu yang disaksikan banyak orang untuk pertama kalinya. Tindakan ini jauh lebih tegas daripada melemparkan sekitar ribuan emas. Cukup banyak orang di kursi VIP menggunakan tatapan terkejut untuk menyapu Xiao Yan dan Mo Tianxing yang tersenyum. Hati mereka merasa terkejut melihat kekayaan besar para alkemis misterius. Dia memang layak menjadi seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 kelas atas. Orang ini bahkan tidak mengedipkan matanya meskipun telah meminum begitu banyak pil obat sekaligus. Transaksi ini berhasil diselesaikan di depan banyak tatapan terperangah. Sudut mulut Xiao Yan berisi senyuman saat dia kembali ke tempat duduknya. Pikirannya berbeda dari orang lain. Dia tidak peduli tentang apakah ada harta di dalam mayat binatang ajaib yang kering ini. Ini karena tujuan utamanya sebenarnya adalah sayap tulangnya yang seperti permata. Selama benda ini ada, dia tidak akan kalah bahkan jika dia membayar 3 pil roh Dou dan 2 pil huang perkasa. Ini karena Xiao Yan akan mampu menyempurnakan sayap terbang 9 burung langit berkualitas tinggi dengan sayap-sayap ini. Pada saat itu, dia akan benar-benar dapat melakukan perjalanan kemana saja di dunia. Mampu menukar barang luar biasa semacam ini yang bisa melindungi hidupnya hanya dengan 5 pil obat dianggap sangat menguntungkan dari sudut pandang Xiao Yan. Dia secara alami mengerti bahwa Sekte Kaisar Hitam pasti akan menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki mayat binatang ajaib ini sebelum mereka bersedia mengeluarkannya untuk dilelang. Binatang ajaib ini mungkin benar-benar hanya seonggok daging busuk kering seperti yang dia sebutkan. Jika Xiao Yan tidak memiliki metode pembuatan untuk Skybird Nine Flying Wings, Xiao Yan pasti tidak akan menggunakan harga seperti itu untuk menukarnya. Berdasarkan persepsi spiritual Xiao Yan, dia bisa mendapatkan sedikit pengetahuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, transaksi ini mungkin tampak memiliki sejumlah besar risiko dari sudut pandang orang lain. Risiko di mana seseorang akan menderita kerugian total jika dia ceroboh. Namun, dari cara Xiao Yan melihatnya, itu adalah transaksi yang tidak akan pernah dia rugikan. Di panggung lelang, senyum di wajah Mo Tianxing tidak disembunyikan setelah berhasil membuat Xiao Yan mengeluarkan 3 pil Dou Spirit dan 2 pil Miti Huang. Dia bertepuk tangan dan sekelompok pria besar muncul sekali lagi. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk dengan hati-hati mengambil mayat binatang ajaib itu untuk membawanya pergi. Mo Tianxing tidak meninggalkan panggung setelah melihat mayat Magical Beast dibawa pergi. Dia melambaikan tangannya ke arah pria tua berambut putih dan yang terakhir menghela nafas lega. Yang terakhir segera membungkuk dan mundur. Dari kelihatannya, pelelangan berikutnya akan diselenggarakan secara pribadi oleh Mo Tianxing. Panas yang berapi-api tiba-tiba melonjak dari hati cukup banyak orang di kursi VIP ketika mereka melihat pertukaran ini. Apalagi selain air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang telah dipromosikan dengan baik, yang bisa membuat orang tua ini melelangnya secara pribadi. Mo Tianxing dengan mantap mengeluarkan sepasang sarung tangan emas keunguan dari cincin penyimpanannya di depan banyak mata panas berapi-api yang hadir. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Saat tangannya melambai, tanah sekali lagi terbelah. Segera, beberapa pria tua berpakaian hitam dengan wajah tegas perlahan berjalan keluar. Salah satu tangan lelaki tua itu memegang sebuah kotak kecil yang ditutupi kain kuning. Beberapa lelaki tua menjaga jarak tetap saat mereka berjalan. Douki yang samar tapi tajam menempel di tubuh mereka dan mata mereka yang seperti elang perlahan menyapu mereka. Pada saat ini, setiap gerakan yang tidak biasa akan menyebabkan beberapa orang ini memasuki kondisi pertempuran. Melihat formasi hati-hati yang muncul seolah-olah orang-orang ini menghadapi musuh, seluruh tempat lelang mulai berangsur-angsur menjadi sunyi. Suasana yang tidak biasa menutupi tempat itu, menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Saya pikir semua orang harus menyadari puncak lelang yang diadakan Sekte Kaisar Hitam saya kali ini. Saya yang lama sadar bahwa cukup banyak orang yang duduk di sini datang karena hal ini. Mo Tianxing berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengenakan sarung tangan emas keunguan dan senyum di wajahnya perlahan ditarik. Sepasang pria tua berpakaian hitam dengan lembut meletakkan kotak kecil itu, ditutupi oleh kain kuning, ke meja lelang dengan sangat hati-hati sementara Mo Tianxing berbicara. Setelah itu, mereka perlahan mundur sebelum membentuk formasi misterius yang mengunci meja lelang di dalamnya.
Jika ada yang berpikir untuk mencoba mengambilnya dengan paksa, 5 tetua sekte Kaisar Hitam ini, yang kekuatannya ada di kelas Do Huang, akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan orang itu. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang mengalahkan mereka, seseorang harus menghadapi elit sejati Douzong, Mo Tianxing. Sekte Kaisar Hitam tidak bisa disalahkan karena menciptakan formasi pertahanan yang begitu ketat. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini terlalu berharga. Tentu saja, alasan mengapa benda ini berharga sebagian besar karena desas-desus bahwa seseorang dapat memperoleh informasi tentang hati Bodhisattva jika seseorang memperoleh air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Do Seng. Hanya 2 kata sederhana ini sudah cukup untuk menyebabkan pertahanan mental faksi manapun menjadi layu dan hancur. Seseorang dengan level ini dapat dianggap sebagai ahli surgawi yang berdiri di puncak pagoda emas. Mereka bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi hanya dengan mengangkat tangan. Bahkan ruang bisa hancur. Kekuatan menakutkan semacam ini yang mampu bersaing dengan alam bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa ini mungkin hanya sebuah metode untuk menghebohkan acara oleh Sekte Kaisar Hitam, mereka masih tidak dapat mengendalikan panas liar di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk sampai ke tempat ini. Di wilayah sudut hitam, di mana tidak ada aturan, tinju adalah kebenaran. Di bawah daya tarik air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini, bahkan beberapa iblis elit Douzong akan membuang semua wajah mereka dan mencoba merebutnya. Ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut juga tidak menyebabkan Mo Tianxing merasa terkejut. Jika Sekte Kaisar Hitam tidak dianggap sebagai faksi lama di dalam wilayah pojok hitam, dengan fondasi yang cukup kuat, kemungkinan besar sekte itu sudah lama dibasuh dengan darah. Terlebih lagi, itu akan menjadi semacam pertumpahan darah di mana bahkan anjing dan unggas mereka tidak terhindar. Seseorang mungkin tidak bersalah, tetapi dia akan dianggap bersalah karena memiliki harta. Memiliki barang berharga seperti itu adalah sumber dosa terbesar. Namun, untungnya Sekte Kaisar Hitam bukanlah faksi biasa. Kalau tidak, akhir yang paling menyedihkan pasti akan menimpa mereka. Mo Tianxing mengamati banyak tatapan panas yang melesat dari kursi VIP. Tatapannya berhenti di beberapa posisi sebelum Douqi mulai diam-diam mengalir di dalam tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih kain kuning sebelum tiba-tiba menariknya menjauh. Kain kuning telah dihapus di bawah mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kotak kristal transparan terungkap, memantulkan silau di bawah cahaya. Pada saat ini, hampir semua orang mengabaikan cahaya yang menyilaukan itu saat mata mereka menatap ke dalam kotak kristal tanpa berkedip. Sebuah cahaya redup yang luar biasa berlama-lama di dalam kotak kristal. Sekelompok seukuran kepalan tangan dari item hijau giok agak tebal yang luar biasa perlahan-lahan bergoyang dan melayang di dalam kotak saat cahaya menyebar. Saat bergoyang, lapisan cairan mulai bergejolak, membuatnya tampak seperti makhluk hidup. Gugusan cairan hijau giok yang kental ini tetap tersuspensi di dalam kotak tanpa meminjam kekuatan apapun. Selain itu, tampaknya memiliki beberapa kecerdasan karena perlahan-lahan melayang di sekitar kotak. Cahaya aneh merembes dari permukaannya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Apakah ini air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Mata Xiaoyan menatap tajam pada cairan hijau giok kental yang mengambang saat dia bergumam pelan. Mata cantik dari dokter peri kecil di sisinya juga menatap tajam pada cairan kental yang memancarkan cahaya aneh. Sebuah kegembiraan melintas jauh di dalam matanya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan secara bertahap menekan panas yang membara di dalam hatinya. Persepsi spiritualnya pada dasarnya tidak terkendali saat melonjak keluar. Akhirnya, tampaknya menemui beberapa perlawanan tepat sebelum bersentuhan dengan kristal dan dipantulkan kembali. Sepertinya Sekte Kaisar Hitam ini benar-benar berhati-hati. Xiaoyan menarik persepsi spiritualnya, mengangkat alisnya, dan tertawa dengan suara dingin dan rendah. Semua yang hadir, ini adalah puncak dari lelang Sekte Kaisar Hitamku kali ini. Cukup banyak orang yang datang karenanya. Itu, Mo Tianxing melirik cairan kental aneh di dalam kotak kristal. Keserakahan dan kerinduan juga melintas jauh di dalam matanya. Setelah itu, dia segera mengangkat kepalanya dan mengucapkan satu kata pada satu waktu dengan suara yang dalam, air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Kata-kata rendah dan dalam Mo Tianxing tampak seperti bom berat yang menimbulkan keributan besar di dalam pelelangan, alasan.
Tak terhitung banyaknya teriakan terkejut terdengar dan banyak tatapan serakah segera melesat. Faksi besar di kursi VIP yang memiliki kekuatan yang cukup besar juga termasuk di antara orang-orang ini. Merasakan bahwa tempat pelelangan tiba-tiba menjadi agak kacau, para tetua berpakaian hitam di samping meja pelelangan sedikit melengkungkan tangan mereka. Mata mereka segera menjadi dingin. Suara busur yang digantung dengan tenang muncul di bayang-bayang di sekitar tempat pelelangan. Bang! Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Mo Tianxing di tengah keributan. Sepasang mata tajam perlahan menyapu tempat pelelangan. Saat tatapannya menyapu, area kacau itu tampak seperti es batu dalam air mendidih yang dengan cepat menjadi tenang. Tidak ada yang hadir dapat dengan mudah mengabaikan tekanan dari seorang elit Dousong. Semuanya, tolong ikuti aturan Sekte Kaisar Hitam kami. Jika ada yang tertarik dengan pelelangan ini, seseorang dapat membuka mulutnya untuk mengajukan tawaran. Tidak perlu meninggalkan tempat duduk Anda. Kalau tidak, Mo Tianxing berbicara dengan samar. Tatapannya segera menyapu beberapa area di mana aura dikaburkan. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak. Sekarang, pelelangan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini akan dimulai.